Jadi video ini adalah video dari rangkaian video-video yang akan saya lakukan. Kemarin sudah buat video awal tentang rencana saya ngebuat sebuah website menggunakan Strapi plus Astro plus N8N plus Cloudflare Pages yang akan saya gabung sehingga kemudian menciptakan sebuah website yang bisa otomatisasi membuat konten sendiri gitu. Itu jadi ide besarnya seperti itu. Jadi saya mau latihan vibe coding, bagaimana kita coding menggunakan AI, dan di video ini ntar saya akan jabarkan atau mungkin dokumentasi saya juga sendiri proses saya belajar sehingga nanti tercipta sebuah website yang bagus lah. Dan ini proses ini sangat pencapaian yang besar gitu, karena saya sendiri bukan seorang coder. Mungkin saya ngerti kode sedikit-sedikit dan saya suka dunia teknologi, namun background saya lebih banyak di dunia digital marketing, bukan di dunia coding gitu. Tapi saya ngelihat ke depan, masa depannya akan seperti itu gitu, bahwa semua aplikasi akan dibuat oleh AI gitu. Makanya kemudian saya mencoba berlatih supaya tidak ketinggalan dan menambah skill baru juga gitu. Oke, jadi yang website yang saya mau buat menggunakan Strapi, menggunakan Astro, menggunakan N8N, Cloudflare Pages ini, kalau misalnya teman-teman masih belum paham ya mungkin skip dulu video ini karena ini mungkin banyak teknikalnya. Tapi untuk teman-teman yang suka dunia web dev, yang suka dunia digital marketing, suka dunia AI, ini sangat bermanfaat. Oke, jadi di tujuan awalnya saya mau latihan vibe coding dan otomasi. Terus kemudian juga saya mau bangun website yang bahas trending topic gitu. Jadi ide besarnya nanti saya mau bikin website yang dia akan scraping, dia akan ke Google Trends, mungkin Google Trends di Indonesia, Google Trends di Amerika, Google Trends di Singapura dan lain sebagainya. Terus kemudian setiap topik trending itu kita buatkan kontennya gitu. Jadi kita bikin website yang berisi topik-topik trending. Nah itu nanti akan dikerjakan oleh N8N nih. Jadi Strapi sebagai CMS-nya atau back-end-nya, Astro sebagai front-end-nya, mungkin nanti tambah Tailwind dan lain sebagainya. N8N adalah sebagai worker-nya, sebagai agentic AI-nya, terus Cloudflare-nya untuk distribusi halamannya untuk static HTML-nya. Gitu ya, itu kalau misal banyak yang istilah teknis ya maklumin aja ya. Jadi tujuan akhirnya nanti seperti itu. Saya mau bangun website yang bisa bahas trending topic nih. Misal trending topic yang kemarin sempat ramai adalah kabur aja dulu. Nah kemudian nanti sama N8N akan di reset, dia melihat banyak website dan terus kemudian dibuatkan sebuah artikel yang menjelaskan atau punya pendapat terhadap topik kabur aja dulu gitu. Terus nextnya saya juga mau latihan teknik SEO sih, karena untuk membangun sebuah website ini mungkin websitenya bangunnya mungkin agak tricky juga, karena saya tadi bukan seorang coder gitu ya, bukan seorang developer banget. Dan proses building tuh biasanya bangun website bisa lah gitu, tapi yang lebih susah lagi adalah bagaimana memasarkannya, memarketingkannya sehingga banyak visitor yang datang gitu. Nah itu ntar saya mau latihan teknik SEO juga, update teknik SEO yang terbaru, karena pasti di zaman AI nggak akan mirip kayak zaman dulu yang kita bikin artikel terus bikin backlink terus bisa ranking gitu, nggak. Nah sekarang mungkin tekniknya udah berubah lagi dan saya mau latihan, saya mau update lagi. Terus yang terakhir juga video ini akan jadi konten channel Prof Diki sih gitu ya. Terus untuk kemarin saya udah riset juga untuk AI agentnya atau AI assistantnya, ada beberapa pilihan kayak Cursor, kayak Windsurf, atau bisa pakai Gemini API-nya gitu kan, atau pakai Open Router dan lain sebagainya. Pilihan saya jatuh ke VS Code plus GitHub Copilot. Kenapa? Karena dia yang paling murah dan paling best value lah. Karena $10 sebulan bisa dapat Sonnet 3.7, Gemini 2.5 Pro, dan dia unlimited gitu.
Kalau Cursor juga unlimited tapi dia $20 sebulan. Cursor kemarin ada mengeluarkan paket student, tapi kemudian kayaknya nanti dulu lah, masih ada masalah-masalah gitu. Beberapa orang yang dari India, dari Thailand, dari Indonesia yang beli paket student dinonaktifkan oleh Cursor gitu, karena negara-negara kita nih belum masuk ke paket tersebut gitu. Makanya kemudian saya pakai ini VS Code plus GitHub Copilot Pro, itu bisa dapat 3,7, dia AI agent yang paling up to date sekarang, sama Gemini 2.5 Pro yang paling oke untuk coding gitu. Gitu. Terus untuk membangun ini tadinya ada beberapa stack atau beberapa alternatif yang saya menggunakan, tapi setelah ditimbang-timbang, setelah diriset lebih lanjut, memang tech stack ini yang Strapi plus Astro plus N8N plus Cloudflare Pages ini yang paling oke. Kenapa? Karena walaupun WordPress sama WP2 Static ini itu lebih mudah dan lebih murah. Lebih mudah karena sudah menggunakan WordPress, dan saya banyak pengalaman membuat website menggunakan WordPress karena dia relatif mudah, kok pluginnya sudah banyak. Saya udah bangun ratusan website menggunakan WordPress, dan terus kemudian menggunakan WP2 Static. WP2 Static itu mengubah halaman WordPress menjadi static HTML. Dia lebih mudah dan lebih murah, tapi nanti ketika udah mentok sampai katakanlah 30.000 halaman atau sampai 100.000 halaman, dia scalingnya tuh akan berat gitu, akan banyak errornya sepertinya ya, pengalaman saya gitu. Jadi makanya kemudian karena saya tahu nih nanti kalau misal jadi websitenya tuh akan banyak halamannya, akan melayani ribuan atau bahkan puluhan ribu visitor setiap hari gitu ya. Makanya kemudian saya menggunakan tech stack ini, Strapi plus Astro gitu. Jadi secara scaling, secara kualitas loadingnya dan speednya tuh yang Strapi dan Astro itu jauh lebih bagus gitu. Yang ini kalau menggunakan WordPress, dia speednya jauh di bawah stack Strapi dan Astro gitu. Dan speed itu penting banget nanti kalau misalnya terkait dengan SEO. Oke. Untuk progress, jadi saya udah coba ini kalau misalnya nih saya sudah coba di VS Code ya. Ini udah sempat ngedit, udah sempat belajar. Jadi video ini sebetulnya sudah berupa rangkuman ya, karena kalau saya buatkan video lagi codingnya akan banyak mentoknya, akan banyak troubleshootingnya gitu. Jadi saya bikin videonya yang udah berupa trial and errornya, dapat pelajaran-pelajarannya, baru kemudian saya rangkum ke dalam sebuah video. Oke. Ini VS Code-nya, saya udah pakai ini ya nih, Cloud 37 Sonnet ya, Cloud 37 Sonnet. Saya pakai GitHub Copilot Pro, terus Strapi-nya seperti ini. Ini Strapi-nya, kalau misal saya login, nah ini Strapi-nya back-end-nya seperti ini. Ini Strapi nanti gunanya untuk apa mas? Ya ntar sambil jalan kita latihan lah. Ini saya juga tadi pagi sudah coba-coba juga. Overall banyak yang baru sih. Apa itu Node.js, apa itu Strapi, apa itu Astro, building, development mode, production mode dan lain sebagainya. Saya banyak belajar sih di proses ini gitu. Jadi progresnya dari pengalaman saya memang lebih baik kalau menguasai tech-nya dulu, yaitu menguasai Strapi kayak gimana, cara installnya, pasang pluginnya, bikin kontennya kayak gimana, nanti kalau udah ada API-nya, konekinnya kayak gimana gitu. Terus sambungannya ke N8N, sambungannya ke Astro, nanti kalau menggunakan Redis, menggunakan PostgreSQL, jadi banyak komponen-komponen yang masuk ke dalam sistem tersebut gitu. Dan itu kalau misalnya nggak pakai AI agent gitu ya, nggak pakai AI assistant, itu kayaknya bakal
berbulan-bulanan gitu. Ini saya mengerjakan menggunakan AI agent tuh 2 hari udah lumayan banyak yang ngerti gitu. Ya mungkin karena saya punya background tadi di WordPress, di digital marketing, jadi jauh lebih cepat menggunakan AI assistant. Tapi memang kalau misalnya sudah tahu strateginya kayak gimana, terus kemudian caranya, troubleshootingnya kayak gimana, tentu akan jauh lebih cepat. Enaknya tadi pakai AI assistant itu, saya nggak usah terlalu banyak ketik, semuanya dikerjain oleh Copilot gitu, GitHub Copilot gitu. Tapi tadi kalau misal kadang-kadang tuh dari Copilotnya dia ngasih saran yang kurang tepat, jadi sering sendat-sendat di tengah gitu ya, sering mentok di tengah. Tapi kita coba sambil merangkainya dalam sebuah sistem. Ini kalau misalnya kita mau bikin website, terus Strapi gunanya untuk apa, Cloudflare gunanya untuk apa, di dalam Strapi ada apa aja. Itu kalau misalnya kita pecah-pecah komponen-komponennya, kita jadi bisa lebih paham lah sedikit-sedikit gitu. Kita sambil coba memahami alurnya kayak gimana, caranya kayak gimana gitu. Jadi walaupun agak sendat-sendat, tapi overall bisa. Dia buktinya ini udah sempat jadi nih Strapinya. Nextnya saya tinggal konekin ke Astro, terus kemudian bikin website yang versi simple aja dulu. Terus kemudian nanti kalau sudah live, kita bangun N8N-nya dan lain sebagainya lah. Jadi ini step by step, ini baru video pertama gitu ya. Itu jadi sempat stuck di tengah karena belum tahu alurnya dan caranya gimana. Kesimpulannya, jadi dari awal belajar vibe coding ini, walaupun kedepannya semuanya pasti bakal diotomatisasi menggunakan AI, semuanya nanti coder tuh udah banyak perusahaan-perusahaan besar di luar sana yang sudah tidak hire junior coder lagi gitu. Mereka carinya yang sudah senior atau bahkan jumlahnya dikurangi gitu, karena banyak pekerjaan coder itu diganti oleh AI. Bahkan nanti kita ke depan, kalau sekarang kita mau cari apa-apa, kita search ke Google gitu, mungkin nanti ke depan sudah tinggal kita tinggal tanya aja ke AI gitu, kita maunya apa, dan dia yang akan mencarikan atau menjawab sesuai dengan pertanyaan kita. Terus kemudian ketika saya pelajari gitu kan, dan merasa cukup overwhelmed juga karena banyak teknologi baru, banyak yang harus dipelajari gitu ya. Dan kemudian biayanya juga nanti kalau misal jadi bener gitu ya, bikin website yang katakanlah 10.000 halaman gitu, itu kan banyak biayanya juga gitu, dari segi VPS-nya, dari segi API AI-nya dan lain sebagainya. Itu ternyata saya cek-cek ya mungkin sebulan bisa jutaan juga gitu untuk membuat website ini gitu. Cuman kemudian saya teruskan karena ini biaya belajar saya gitu, biaya latihan saya. Ini proof of concept bahwa saya bisa build atau develop sesuatu menggunakan AI gitu. Kalau dulu membuat sesuatu yang skalanya sebesar ini, saya mending bayar orang gitu, mending bayar orang yang udah jago, terus kemudian terima jadi. Cuma sekarang karena kebutuhan atau potensi ekonominya ke depan masih belum tahu, dan kemudian juga saya butuh skill ini untuk agency saya sendiri atau usaha saya sendiri, makanya kemudian saya mau jalanin ini, saya mau latihan ini. Jadi katakanlah ini saya bisa nih jadi nih membuat website yang serumit ini. Nanti ke depan saya mau bikin project yang lain tuh udah ngerti gitu, udah paham step by stepnya gitu. Paling nggak cara codingnya atau vibe codingnya sudah ngerti gitu. Jadi ini investasi untuk diri saya sendiri dan juga bisa dibuat konten gitu untuk channel ini gitu ya. Jadi overall kayak gitu. Jadi ini Strapi-nya. Kemarin sudah sempat saya install plugin dan lain sebagainya, sudah saya pelajari, tapi saya sadar masih kulit-kulit lah, masih awal lah. Nanti kalau misal minggu besok atau mungkin beberapa hari lagi saya ada waktu, saya buatkan
Saya latihan lagi, saya lanjutin project ini, nanti progres saya buatkan videonya. Saya pikir gitu untuk videonya. Nanti kalau misal ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan sampaikan aja di kolom komentar. Thank you.